Part 4. Merasa ternoda. 1 tahun usia pernikahan Henry dan Diva. Tetapi sikap Henry tetap baik. Ia selalu menghargai hubungan mereka. Ia tidak pernah mengeluh dan berbuat kasar terhadap Diva. Walaupun ia tahu kalau istrinya itu masih tetap menjalin hubungan dengan Haris. Ia selalu sabar menghadapi sikap Diva yang selalu marah-marah kepadanya. Bahkan wanita yang telah ia nikahi tersebut tidak pernah peduli dengan semua kebutuhannya. Hanya Biina, asisten rumah tangga yang selalu membantunya dalam segala hal. Memasak, menyiapkan makan, dan kebutuhan lainnya. Wah, hari ini aku pulangnya telat ya. Ada pertemuan penting dengan klien sore ini. Jelas Henry menghampiri Diva yang sedang menikmati sarapan di meja makan. Peduli amat, emang aku nanya? Balas Diva dengan ketus sambil makan nasi goreng buatan Biina. Iya, aku ngerti kamu gak peduli. Tapi sebagai suami, aku gak ingin kamu bertanya-tanya kenapa aku belum pulang saat jam kerja udah kelar. Aku takut kamu khawatir. Penuturan Henry membuat selera makan Diva turun drastis. Ia kesal karena Henry merasa diperhatikan dan dikhawatirkan. Kamu sadar gak dengan apa yang kamu ucapkan? Siapa juga yang peduli denganmu? Aku sangat berterima kasih kalau kamu gak akan pernah kembali lagi. Tegas Diva dengan rada berteriak dan marah. Aku minta maaf kalau menyinggung perasaanmu, pinta Henry dan berusaha mendekati Diva. Aku muak. Aku benci kamu. Pergi dari hadapanku. Bentak Diva sembari berdiri lalu mendorong Henry. Iya, aku pergi. Sampai jumpa, ucap Henry kemudian berlalu dari hadapan Diva sambil tersenyum. Senyuman Henry membuat hati Diva makin panas. Ia benci dengan sikap Henry yang selalu mengalah dan sabar menghadapi tingkah lakunya yang kasar. Ia bingung, kenapa Henry tidak membencinya, memarahi, dan bahkan mengusirnya atau menceraikannya. Kalau Henry mengusirnya dari rumah, ia punya alasan untuk pergi dari kehidupan laki-laki itu dan hidup bersama Haris. Diva sering berpikir, sampai kapan Henry akan tetap bertahan dengan kekasarannya. Ia lelah karena harus tetap bersikap kasar. Namun ia tidak punya cara lain. Ia hanya berharap agar Henry bosan sampai akhirnya bersedia melepaskan dirinya. Ia selalu menunggu saat-saat di mana Henry mengusirnya. Ia akan bebas dari ikatan pernikahan yang tidak pernah ia inginkan. Setelah 2 tahun menikah, hati Diva makin hancur karena Haris akan melanjutkan studinya ke luar negeri. Laki-laki itu ditunjuk oleh atasannya sebagai perwakilan dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia akan meninggalkan Diva selama 5 tahun. Diva tidak ingin percaya dengan kenyataan itu. Ia merasa bahwa kesialan tidak henti-henti menghampirinya. Ia bertanya-tanya, dosa besar apa yang ia perbuat hingga harus mengalami ketidakadilan. Ia tidak tahu akan seperti apa jika hidup tanpa Haris. Ia tidak sanggup membayangkan semua itu. Hidup Diva makin tidak tentu arah semenjak kepergian Haris. Ia mulai melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk seorang wanita, apalagi dengan statusnya yang telah bersuami. Ia sering keluar rumah malam-malam bersama teman-temannya. Mereka menghabiskan waktu di pub sambil minum minuman beralkohol. Diva merasa hidupnya jauh lebih hancur dari sebelumnya. Kepergian Haris membuatnya merasa tidak berarti lagi. Ia ingin pergi jauh agar terbebas dari semuanya. Kamu dari mana, Fah? Dari tadi aku cari kamu kemana-mana, tapi nggak ketemu. Aku menghubungimu berkali-kali, tapi ponselmu nggak aktif. Tanya Henry setelah Diva tiba di rumah. Diva sangat bersyukur karena diantarkan pulang oleh Jenny dan Lira, sahabatnya. Ia tidak tahu nasibnya akan seperti apa kalau dirinya masih berada di pub. Ia mabuk berat. Itu bukan urusanmu. Kamu gak ada hak menanya-nanya aku, bentak Diva dengan jalan sempoyongan. Aku suamimu dan berhak peduli denganmu. Bagaimana mungkin aku bisa tenang di rumah sedangkan istriku masih di luar larut malam, balas Henry sambil berusaha memapa Diva. Aku gak butuh rasa pedulimu. Aku benci kamu, tukas Diva sambil menangis lalu mendorong Henry.
Jangan menyiksa diri seperti ini, Fah. Aku gak mau kalau kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu, balas Henry kembali mendekati Diva. Aku gak butuh perhatian dan kasih sayang palsu darimu. Kamu sudah membuat hidupku hancur, teriak Diva sambil mencoba berjalan menuju kamar. Akan tetapi, apalah daya, jangankan untuk berjalan, berdiri saja Diva sudah tidak kuat. Tubuhnya lemas dan akhirnya terjatuh. Ia pun tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, saat Diva terbangun dari tidur, ia merasa seperti disambar petir. Ia kaget luar biasa, melihat pemandangan yang tidak pernah ia inginkan. Dirinya dan Henry tidur di ranjang yang sama, dan hanya ditutupi selimut. Tidak, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan padaku? Teriak Diva sambil melemparkan bantal ke arah Henry. Maksudnya apa, Fah? Tanya Henry dengan wajah santai dan merasa tidak bersalah. Ia telah terjaga sebelum Diva bangun. Kamu telah menodaiku. Kamu mengotori tubuhku. Diva menangis histeris. Aku tidak pernah menodaimu. Kamu istriku, dan kita melakukannya atas dasar suka. Semalam, kamu yang bersedia melayaniku sebagai istriku. Jelas Henry hingga membuat tangisan Diva makin histeris. Aku tidak percaya semua ini. Dalam mimpi sekalipun, aku tidak mungkin bersedia melayanimu. 2 tahun pernikahan kita, sama sekali aku tidak pernah memaksamu untuk menjalankan tugasmu layaknya seorang istri. Aku selalu sabar, karena aku yakin kalau suatu saat kamu pasti akan bersedia menerimaku sebagai suamimu. Penantian itu akhirnya sudah terwujud dan terlaksana tadi malam. Aku tidak pernah memaksamu, tapi kamu yang bersedia melakukan kewajibanmu sebagai istri. Diva tidak percaya dengan penuturan Henry. Itu tidak mungkin. Semalam aku banyak minum. Mungkin aku tidak sadar dengan apa yang kulakukan. Kamu benar-benar jahat, Henry. Kamu memanfaatkan ketidakberdayaanku. Aku muak melihatmu, balas Diva sambil memukul-mukul tubuhnya karena merasa telah ternoda, kotor dan menjijikkan. Ia merasa tidak pantas lagi untuk Haris, karena Henry telah merusak kesucian cinta mereka yang dijaga bertahun-tahun. Ia berpikir bahwa hidupnya telah hancur di tangan laki-laki yang tidak pernah ia harapkan. Diva berpikir bahwa hidupnya tidak berguna lagi. Ia merasa kalau Henry telah menjatuhkan dirinya ke dalam jurang yang paling terjal dan menenggelamkannya ke lautan yang sangat dalam. Ia sangat membenci Henry. Diva menutup pintu kamar mandi sekuat tenaga. Ia membuka keran shower lalu menangis jadi-jadinya. Air matanya ditutupi air yang keluar dari shower. Ia sedih karena merasa tidak berguna dan hidupnya tidak berarti lagi. Kesuciannya direnggut oleh laki-laki yang paling ia benci. Henry menggedor-gedor pintu kamar mandi karena mendengar suara tangisan Diva, tetapi tidak ada sahutan dari dalam. Diva ingin tetap menyirami tubuh yang menurutnya sangat kotor. Buka pintunya, Fah. Kalau menurut kamu aku salah, aku minta maaf. Terdengar suara Henry dari balik pintu kamar mandi. Diva makin lemas karena terlalu lama menangis. Ia masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Tiba-tiba ia terjatuh hingga pingsan. Henry masih berusaha memanggil Diva, tetapi tetap tidak ada jawaban. Ia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ia mulai panik dan bingung. Ia pun berusaha mendorong pintu kamar mandi dengan sekuat tenaga. Dalam hitungan menit, akhirnya pintu terbuka. Ia sangat terkejut melihat Diva terbaring. Diva, astagfirullah, ada apa denganmu, Fah? Kenapa kamu menyiksa diri sendiri? Kenapa kamu begitu membenciku? Tukas Henry lalu segera menutup tubuh Diva yang masih polos menggunakan handuk yang ada di belakang pintu kamar mandi. Ia membopong Diva ke dalam kamar lalu merebahkannya ke tempat tidur. Ia berusaha menggosok-gosokkan kedua telapak tangan Diva. Ia pun memberikan napas buatan menggunakan mulutnya. Ia tidak peduli dengan apa yang akan Diva lontarkan nanti apabila sudah siuman. Ia mengoleskan minyak angin ke bawah hidung Diva hingga wanita itu pun akhirnya sadar dan membuka mata. Kenapa aku di sini? Tanya Diva sambil menangis. Alhamdulillah. Syukurlah kamu udah sadar, Fah. Aku benar-benar panik karena tadi kamu pingsan di kamar mandi.
ungkap Henry lalu memeluk Diva. Jangan sentuh aku. Pergi dari sini. Aku gak mau lihat wajahmu. Teriak Diva lalu melepas pelukan Henry dan mendorong tubuhnya. Aku minta maaf, Fah. Tolong beri aku kesempatan untuk mencintai dan membahagiakanmu. Henry menempelkan wajahnya di ujung kaki Diva. Aku membencimu. Kamu jahat. Teriak Diva. Aku suamimu, Fah. Tujuanku ingin membahagiakanmu. Aku tidak pernah berharap jadi istrimu. Kamu telah menghancurkan hidupku. Kenapa nggak bunuh aja aku sekalian, supaya kamu bisa merasa lebih puas? Itu yang kamu inginkan, tegas Diva dengan nada keras dan penuh tangisan. Tidak pernah terlintas di benakku untuk menyakitimu. Aku mencintaimu. Pergi dari hadapanku. Aku tidak sudi melihat wajahmu. Apakah Henry berhasil meluluhkan hati Diva?